Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Monika Sigabuka selaku dosen pengampu dari mata kuliah dengan pembelajaran yang juga sama-sama buat teman-teman yang lagi menonton. Di sini kami akan menjelaskan laporan observasi dengan pembelajaran. Jadi di sini kami akan menjelaskan apa saja sih yang sudah kami observasi di sekolah yang kami observasi ini. Kebetulan kami ini berada di kelompok 3. Selesai dulu, Mbak. Nah, di sini kami beranggotakan yang pertama itu yang ada Mbak Marisa Pratiwi, kemudian ada saya sendiri yaitu di Junior Fikri Amira, terus kemudian ada Mbak Raharani Nurfitia Sanita, kemudian ada Mbak Tiffany Chandra Dewi, kemudian ada Mbak Tulisa Divaldinwika, terus kemudian ada Mbak Delva Tulisrani dan Mas Muhammad Jihan Sahlevi. Selanjutnya Mbak. Nah, di sini kami akan menjelaskan ada 8 ya. Di dalam observasi ini kami menjelaskan mengenai identitas sekolah, terus juga ada identitas narasumber, kemudian juga ada analisis situasi, kemudian juga ada proses pembuatan soal, terus juga ada proses penilaian, kemudian ada proses penskoran, kemudian ada proses validasi tes, dan yang terakhir itu ada proses laporan hasil penilaian. Nah, yang selanjutnya ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya Mas Juni. Akan melanjutkan tentang presentasi ini. Yang pertama mengenai identitas sekolah. Next slide, Mbak. Yang pertama adalah nama sekolah dan struktur. Next slide, Mbak. Untuk nama sekolah sendiri di sini kami mengobservasi sekolah dasar negeri Bakarsari. Untuk selanjutnya yaitu tentang struktur sekolah di SD Negeri Bakarsari. Untuk strukturnya sendiri sudah kami tunjukkan foto di sini, mungkin bisa dilihat oleh teman-teman semuanya, bisa di pause atau bisa diperbesar, atau mungkin akan melihat eh, salah kelompok kami yang akan kami sediakan di kolom komentar. Untuk next slide, Mbak. Untuk selanjutnya yaitu visi sekolah dasar pada SD Negeri Babarsari, yaitu unggul dalam mutu, berkarakter dan berbudaya sesuai kepribadian bangsa. Next slide, Mbak. Baik, untuk misi sekolah ini sendiri ada 9, akan saya sebutkan nomor satu. Yang pertama, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, kreatif, menantang, dan memotivasi berorientasi pada peningkatan. Yang kedua, menumbuh kembangkan minat baca bagi siswa, guru, dan seluruh warga sekolah. Yang ketiga, menumbuhkan kedisiplin serta semangat kompetisi bagi semua warga sekolah. Yang keempat, menumbuh kembangkan minat dan bakat siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler. Yang kelima, membiasakan siswa untuk menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang keenam, menumbuh kembangkan budi pekerti luhur, berbudaya, berjiwa kewirausahaan, dan peduli terhadap lingkungannya dalam setiap kegiatan. Yang ketujuh, memupuk kesadaran siswa untuk menghargai dan melestarikan budaya bangsa Indonesia. Yang kedelapan, mengintegrasikan pendidikan karakter, pendidikan kewirausahaan, dan pendidikan lingkungan. Dan yang terakhir, yang kesembilan, mengadakan pembelajaran dan yang mengacu pada kebutuhan perkembangan era global agar siswa kreatif dan terampil dengan memanfaatkan teknologi maupun komunikasi global. Bisa next slide, Bro. Nah, untuk dalam SD Negeri Babarsari ini berada di Jalan Babarsari, Kelurahan Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Tambak Bayan, Catur Tunggal Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan kode pos 55281.
Boleh next slide, Mbak. Untuk next slide selanjutnya mengenai jumlah siswa, kelas, dan kurikulum. Jumlah siswa pada SD Negeri Negeri ini per kelas mungkin ada 30 siswa, dan jumlah guru ada 15 tenaga pendidik, dan jumlah kurikulum yang dipakai ada dua kurikulum Merdeka dan kurikulum 2030. Bisa next slide, Mbak. Slide selanjutnya mengenai sarana dan prasarana pada SD Negeri Babarsari. Yang pertama, listrik yang bersumber dari PLN, akses internet dari Telkomsel Plus, luas tanah sebesar 2.250 meter persegi, proyektor, ruang kelas ada 14, laboratorium ada 3, perpustakaan ada 2, ruang pimpinan ada 1, ruang guru 1, ruang UKS 1, ruang toilet 4, ruang gedang 1, tempat bermain atau olimpiade 1, ruang TU 1, musola, kantin, dan sanitasi siswa ada 2. Saya next slide, Mbak. Pada nilai akreditasi ini, standar isi mendapatkan 97, standar proses mendapatkan 98, standar kelulusan 94, standar tenaga pendidik 95, standar sarana prasarana 87, standar pengelolaan 88, standar pembiayaan 76, standar penilaian 74. Di nilai tahun 2016 dan mendapatkan nilai akhir 90 dengan akreditasi A. Bisa di next slide, Pak. Pada kebijakan penilaian sendiri, pada SD Negeri Babarsari ini ada 2 kebijakan penilaian kurikulum Merdeka dan kebijakan penilaian kurikulum 2013. Pada kebijakan kurikulum Merdeka ini, menurut UU Sistem Pendidikan Nasional terkait evaluasi pasal 58, jadi evaluasi hasil belajar siswa dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar siswa secara berkesinambungan. Yang kedua, evaluasi siswa dan satuan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala dan sistematik untuk menilai pencapaian standar nasional. Untuk selanjutnya, kebijakan penilaian pada kurikulum 2013. Menurut peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 53 tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar. Yang pertama, penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah pengumpulan proses informasi tentang capaian pembelajaran serta didik dalam aspek sikap, pengetahuan, keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis. Yang kedua, lingkup penilaian hasil belajar oleh pendidik mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai instrumen penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan, dan bentuk lain sesuai dengan karakteristik kompetensi yang dan perkembangan peserta didik tersebut. Ini tadi seperti yang saya jelaskan tadi mengenai kurikulum Merdeka. Next slide lagi, Pak. Nah, ini juga seperti yang saya jelaskan tadi mengenai kurikulum 2013. Ada penilaian hasil belajar, lingkup penilaian hasil belajar. Untuk selanjutnya mengenai ekstrakurikuler yang ada pada SD Negeri Babarsari. Ekstrakurikuler yang pertama yaitu ada karate. Karate mungkin bela diri untuk mewadahi siswa atau siswi yang ingin mengenal dan yang telah memiliki kemampuan bela diri sehingga dapat mengembangkan dan mengekspresikan diri melalui bela diri karate. Dan yang kedua yaitu futsal. Futsal ini mungkin kurikuler favorit bagi laki-laki ya. Mungkin banyak yang ikut ekstrakurikuler ini teruntuk untuk anak laki-laki. Yang selanjutnya seni tari. Seni tari ini balikannya ya. Mungkin siswi-siswi yang lebih menyukai seni-seni tari. Yang keempat, angklung.
ekstrakurikuler angklung ini unik ya, karena angklung ini dihasilkan dari suara kayu dan menghasilkan nada do re mi fa sol la si do. Nah, di SD ini ada ekstrakurikuler angklung. Jadi bagi anak yang ingin mendaftar mungkin bisa ikut ekstrakurikuler angklung. Dan selanjutnya ada TPA. Nah, ini khusus untuk peserta didik Muslim ya. Karena tujuan TPA ini supaya lebih mencintai Al-Quran dan mampu membaca Al-Quran dengan baik. Mungkin yang masih ikut-ikut nanti bisa lulus dengan membaca Al-Quran. Dan selanjutnya ada pramuka. Pramuka atau pelajar muda Sarana ini mungkin dilakukan agar siswa lebih mewadahi bakat dan minat dan potensi anak untuk dikembangkan secara terus-menerus agar lebih mandiri dan apa ya, mungkin kalau di alam mungkin lebih bisa berinteraksi dengan alam lebih dalam lagi dan tidak panik bila terjadi sesuatu di alam luar. Dan selanjutnya adalah lukis. Ini seni ya, mungkin yang suka menggambar ini bisa ikut untuk mengikuti ekstrakurikuler lukis ini. Dan yang terakhir tentunya ada bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris masuk ke ekstrakurikuler ini? Mungkin karena pelajaran SD mungkin bahasa Inggrisnya eh, tidak ada ya. Mungkin jadi untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mungkin diadakannya ekstrakurikuler ini. Bisa next slide, Mbak. Nah, yang kedua ini mengenai identitas narasumber. Narasumber yang pertama yaitu dari next slide, Mbak. Narasumber yang pertama yaitu dari guru kelas 1 dari Bu Yuni Dwi Astuti dan narasumber yang kedua dari guru kelas 6 dengan Bapak Jarot SPD. Di jabatan untuk narasumber yang pertama ini adalah guru kelas 1 dan narasumber kedua Bapak Jarot ini adalah wakil kepala sekolah dan guru kelas 6. Kita ambil guru kelas 1 dan kelas 6 ini karena eh, menggunakan kurikulum yang berbeda. Jadi untuk Bu Yuni yang menggunakan kurikulum Merdeka dan Pak Jarot yang menggunakan kurikulum 2013. Nah, lama mengajar dari narasumber yang pertama atau Bu Yuni ini eh, sekitar 3 tahun dan 6 tahun untuk Bapak Jarot. Selanjutnya, next slide. Untuk slide selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu analisis situasi yang ada di SD Negeri Babarsari. Next slide. Untuk analisis situasi yang pertama itu ada perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang digunakan di SD Negeri Babarsari ini yang pertama ada RPP, di mana RPP-nya sudah ada di lampiran makalah kita atau laporan kita yang paling bawah. Terus ada silabus juga yang digunakan. Terus ada LKPD atau lembar kerja peserta didik atau sebelumnya dikenal dengan lembar kerja siswa atau LKS itu sebagai sumber belajar siswa. Terus yang keempat ada platform Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar. Platform Merdeka Mengajar ini merupakan platform teknologi yang disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dan kepala sekolah dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Untuk yang kelima ada modul ajar. Di sini modul ajar adalah dokumen atau sumber belajar yang berbentuk fisik atau seperti buku untuk menunjang proses pembelajaran. Next slide.
Selanjutnya yaitu media pembelajaran yang digunakan di SD Negeri Babasari. Di SD Negeri Babasari ini terdiri dari dua kurikulum, yaitu yang pertama kurikulum Merdeka dan juga kurikulum 2013. Untuk kurikulum Merdeka ini media pembelajaran yang digunakan yang pertama ada LKPD atau yang sudah dijelaskan tadi, lembar kerja yang berisi eh, uraian materi singkat, tugas-tugas atau soal, dan juga eksperimen yang disusun secara teratur. Terus untuk yang kedua yaitu ada platform video, di mana di sini tuh siswa dituntut untuk menggunakan sumber belajar berupa video. Terus yang ketiga yaitu media pembelajaran berupa kuis. Di sini kuis digunakan untuk proses evaluasi hasil belajar atau untuk menggunakan tes gitu ya. Terus untuk yang kurikulum 13 ini yang pertama ada video yang digunakan untuk pembelajaran online. Di sini guru menggunakan video menggunakan platform YouTube atau aplikasi. Nah, di sini para siswa dituntut untuk diminta untuk menonton video yang dijadikan sumber belajar. Terus yang kedua ada aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran dan pengerjaan kuis. Di SD Negeri Babarsari ini telah menggunakan aplikasi untuk menunjang proses pembelajaran sebagai sumber belajar dan juga proses penilaian. Terus yang ketiga ada proyektor yang digunakan dalam menampilkan penjelasan materi oleh guru saat berada di dalam kelas. Next slide. Untuk selanjutnya ada proses pembelajaran. Yang pertama yaitu untuk kurikulum Merdeka. Untuk kurikulum Merdeka ini, menurut pemaparan dari narasumber, proses pembelajaran yang dilaksanakan sudah sesuai, akan tetapi pada awal pembelajaran masih belum bisa berjalan dengan lancar karena harus menunggu buku paket yang harus dipesan terlebih dahulu hingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi di sini proses pembelajaran itu sudah sesuai ya, sesuai dengan apa yang direncanakan oleh guru, akan tetapi terhambat oleh eh, sumber belajar yang masih ada kendala dalam hal pengiriman atau dalam hal pemesanan. Jadi waktu dalam proses belajar itu cukup terganggu. Terus yang kedua pada kurikulum K13 rencana pelaksanaan pembelajaran tidak selalu sama karena perencanaan pembelajaran dengan pelaksanaan pembelajaran berbeda tergantung dari improvisasi guru yang mengajar pada kelas tersebut. Next slide. Selanjutnya yaitu perilaku siswa dalam proses pembelajaran. Yang pertama untuk kurikulum Merdeka, perilaku siswa selama pembelajaran berlangsung menunjukkan sikap aktif, akan tetapi beberapa siswa menunjukkan perilaku kurang aktif dikarenakan adanya siswa yang belum bisa membaca sehingga tidak dapat mengikuti pembelajaran secara aktif. Jadi di sini apa namanya ada hambatan dalam siswanya itu sendiri di mana kemampuan membaca siswa tersebut itu mengganggu atau dapat menjadi kendala dalam proses pembelajaran sehingga siswa yang belum bisa membaca tidak dapat mengikuti pembelajaran secara teratur. Untuk selanjutnya yaitu kurikulum K13. Di sini para siswa merasa tertarik dan antusias ketika pembelajaran menggunakan media berbasis TIK atau komputer daripada pembelajaran secara lisan seperti ceramah atau penjelasan materi secara langsung dari guru. Jadi di sini para siswa itu ketika diajak ke lab untuk menonton video atau menggunakan media berbasis komputer itu tuh siswa lebih tertarik, lebih apa namanya, lebih antusias untuk menyimak materi yang disampaikan oleh guru daripada menggunakan media ceramah. Mungkin karena dalam pembelajaran menggunakan TIK medianya lebih menarik ya daripada ceramah secara langsung. Next slide.
Selanjutnya yaitu ada prinsip penilaian. Yang pertama yaitu prinsip penilaian pada kurikulum merdeka. Di sini penilaian yang dilakukan telah memenuhi prinsip-prinsip penilaian atau asesmen. Asesmen menjadi bagian terpadu dan merujuk pada kompetensi yang ada di dalamnya, yang terdapat beberapa ranah sikap, yaitu ranah sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Yang kedua yaitu prinsip penilaian pada kurikulum K13. Di sini penilaian yang dilaksanakan itu sudah sesuai dengan prinsip penilaian yang ada, seperti pencapaian kompetensi, valid, adil, objektif, kesinambungan, menyeluruh, terbuka atau transparan, bermakna. Akan tetapi dalam hal ini karakteristik para siswa yang berbeda dan beragam eh, dari mereka akan mendapat nilai di bawah KKM. Next slide. Selanjutnya yaitu kurikulum yang digunakan. Untuk yang pertama yaitu ada kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar atau yang disebut sebagai kurikulum prototype atau yang dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih fleksibel sekaligus berfokus pada materi esensial dan juga pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Yang kedua yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 sudah diberlakukan sebagai kurikulum nasional sejak tahun ajaran 2013 sampai 2013-2014 sebagai kurikulum nasional, dan kurikulum 2013 memenuhi kedua dimensi kurikulum. Yang pertama yaitu rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan juga bahan pelajaran. Dan selanjutnya adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Next slide. Untuk pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan untuk bagian selanjutnya adalah proses pembuatan soal. Next slide. Nah, perencanaan penilaian yang pertama itu yang dilakukan pada kurikulum Merdeka Belajar. Jadi berdasarkan observasi yang telah kami lakukan di SD Negeri Babarsari kemarin, narasumber itu menyatakan bahwa para guru di sana merencanakan penilaian dengan menggunakan platform Merdeka Mengajar sebagai pedoman, kemudian dimodifikasi dengan dan disesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang ada di sana. Nah, adapun langkah yang tersebut adalah ada dua. Yang pertama, perumusan tujuan asesmen. Nah, tujuan asesmen ini harus berkaitan erat dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan pada rancangan pelaksanaan pembelajaran sebelumnya. Kemudian yang kedua, itu mengembangkan instrumen asesmen sesuai tujuan. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih atau mengembangkan instrumen tersebut. Antara lain, yang pertama itu harus memperhatikan karakteristik peserta didik. Kemudian harus juga memperhatikan kesesuaian asesmen dengan rencana atau tujuan pembelajaran dan tujuan asesmen itu sendiri. Kemudian yang ketiga, harus memperhatikan juga kemudahan penggunaan instrumen untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik maupun pendidik sendiri. Next slide, Mbak. Nah, kemudian yang kedua, itu perencanaan penilaian pada kurikulum 2013. Pada kurikulum ini, sebelum melaksanakan penilaian, para guru itu membuat rencana penilaian terlebih dahulu, seperti menyusun kisi-kisi tentang apa yang akan diujikan nanti kepada peserta didik. Nah, sebelum melakukan penilaian itu siswa akan diberi kisi-kisi terlebih dahulu supaya mereka lebih bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian. Nah, dalam membuat perencanaan penilaian ada beberapa langkah yang dilakukan oleh guru. Langkah-langkah tersebut antara lain yang pertama itu menetapkan tujuan penilaian. Nah, tujuan penilaian ini ditetapkan dengan mengacu pada RPP yang disusun sebelumnya.
Misalnya, sebuah penilaian yang dimaksudkan untuk mengukur pengetahuan peserta didik pada KD 3.7 dari KI 3 pada mata pelajaran bahasa Inggris. Maka langkah penetapan tujuan penilaiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bunyi KD 3.7 adalah membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks deskriptif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait dengan deskripsi orang, binatang, dan benda sangat pendek dan sederhana sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian yang kedua, itu menentukan bentuk penilaian. Nah, setelah menetapkan tujuan penilaian tadi, itu langkah selanjutnya adalah menetapkan bentuk penilaian. Pemilihan bentuk penilaian ini sepenuhnya diserahkan kepada pendidik dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan KD yang akan dinilai. Kemudian yang ketiga, itu memilih teknik penilaian. Nah, setelah bentuk penilaian ditetapkan, itu langkah selanjutnya adalah memilih teknik penilaian yang akan digunakan. Untuk mengukur penguasaan kompetensi pengetahuan, pendidik dapat menggunakan teknik tes tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang akan dinilai. Nah, teknik tersebut harus disajikan dalam RPP. Kemudian yang keempat, itu menyusun kisi-kisi. Kisi-kisi merupakan sebuah format yang memuat kriteria soal yang akan disusun dengan meliputi KD yang akan diukur, lingkup materi, indikator soal, nomor soal, level, dan bentuk soal. Nah, penyusunan kisi-kisi ini dilakukan untuk memastikan butir-butir soal mewakili apa yang harus diukur secara proporsional. Kemudian yang kelima, itu menyusun soal. Nah, selanjutnya dilakukan penyusunan butir soal berdasarkan kisi-kisi dan kaidah penyusunan soal yang sudah ditetapkan. Kemudian yang terakhir, itu menyusun pedoman penskoran. Nah, penyusunan soal pilihan ganda, isian, menjodohkan, dan jawaban singkat itu disediakan kunci jawabannya, dan juga soal uraian juga disediakan kunci dan kriteria jawaban yang sesuai yang sudah ditetapkan oleh para guru tersebut. Next slide. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, dipersilakan. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah proses penilaian. Bisa diselesaikan. Nah, dari proses penilaian ini, yang pertama itu adalah ada yang namanya kurikulum merdeka ya. Dari kurikulum merdeka ini, yang pertama itu dengan menentukan kriteria penugasan di mata pelajaran. Jadi guru bisa menyusun kriteria yang terdiri dari beberapa komponen atau pertimbangan kemudian tercapai tujuan dengan melihat apakah komponen tersebut sudah memadai atau belum memadai. Contohnya dalam tujuan pembelajaran yaitu menunjukkan bahwa peserta didik mampu menulis laporan hasil pengamatan dan wawancara. Kemudian guru membuat tabel yang kolom terdiri dari kriteria atau komponen tidak memadai dan memadai. Guru mengukur AKM berdasarkan dari beberapa jumlah sesuai yang mencapai ketingkatan. Jika 70% siswa telah paham, maka pembelajaran dapat dilanjutkan. Nah, misalnya ada menyusun rencana pelaksanaan atau RPP. Salah satu kunci penting dalam penyusunan RPP kurikulum merdeka itu pembentukan profil pelajar Pancasila. Nah, sehingga guru perlu menentukan profil mana yang sesuai dengan materi pembelajaran. Selanjutnya profil tersebut akan diimplementasikan dalam metode pembelajaran siswa. Di sini guru menerapkannya berdasarkan yang sudah disarankan oleh musyawarah guru mata pelajaran. Jadi guru setiap bulan membuat monef dan jurnal, lalu jurnal dan yang lain tersebut akan diperiksa oleh pengawas yang mengerti tentang monef yang mengawasi monef tersebut. Selanjutnya guru mengisi jurnal harian. Jurnal harian ini berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang mengisi jurnal harian proses kegiatan belajar mengajar dapat terekam dengan baik. Selain itu pembelajaran dapat terlaksana lebih efektif dan efisien. Nah, yang ketiga ada metode atau teknik penilaian. Dalam kurikulum merdeka, serta pendidikan dan pelatih dapat secara fleksibel menentukan jenis, teknik, instrumen, dan waktu ujian berdasarkan karakteristik tujuan pembelajaran.
Ini pelatihan dan pelatih juga memiliki keleluasaan untuk menentukan strategi pengolahan hasil penilaian sesuai kebutuhan. Di sini guru menggunakan metode observasi atau pengamatan dalam kurikulum Merdeka 2022. Guru dapat mempraktikkan beberapa penilaian formatif yang terdiri dari observasi pengamatan atau tanya jawab. Kemudian ada uraian singkat, pengembangan singkat, contoh dan mencontoh seperti jawaban, pemecahan masalah, itu konsep dan latihan demonstrasi. Bisa dinaikkan dulu. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan penilaian. Pelaksanaan ini yaitu ketika proses belajar berlangsung, observasi dilakukan untuk mengetahui apa yang sudah dan belum dikuasai oleh siswa. Guru pula dapat mengetahui apa yang sudah atau belum siswa kuasai melalui apa yang siswa katakan, lakukan, dan siswa hasilkan. Jadi di sini kita bisa melihat gitu hasil prosesnya itu tentang gimana siswanya belajar, atau siswa ini belajar dengan baik atau siswanya itu tidak belajar dengan baik gitu ya. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah yang digunakan sebelum melaksanakan penilaian. Nah, sebelum melaksanakan penilaian, guru membuat kisi-kisi soal yang bersumber dari apa yang telah siswa pelajari sebelumnya. Lalu guru membuat soal berdasarkan kisi-kisi tersebut. Dalam pembuatan soal, guru memakai referensi dari PNM atau platform Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar. Yang kemudian dimodifikasi sesuai dengan yang siswa pelajari. Setelah itu dilakukan tes untuk menilai kemampuan siswa. Hasil pengerjaan tes tersebut lalu guru ukur sesuai dengan kriteria penilaian. Siswa yang dinyatakan lulus akan mendapatkan pengayaan, sedangkan siswa yang dinyatakan kena akan mendapatkan nilai apa adanya remedi di guru tersebut. Nah, jadi ini ada langkah-langkah yang dengan sesudah melaksanakan penilaian. Nah, sebenarnya yang sebelumnya ini mulai langkah-langkah yang sebelum melaksanakan penilaian ini sesudah. Jadi sesudah penilaian ini adanya biasanya ada program remedial. Nah, program remedial ini melaksanakan program remedi yang merupakan kegiatan memberikan tindak lanjut mahasiswa yang belum mencapai standar nilai ya, atau KKM. Jadi program ini bertujuan untuk memfasilitasi siswa yang belum mendapatkan nilai itu bisa menjadi dapat nilai, yaitu dengan cara itu ada pelaksanaan, yaitu dengan bimbingan perorangan, kemudian ada bimbingan kelompok, terus ada pembelajaran ulang, terus juga ada pembelajaran tugas-tugas latihan khusus. Nah, selanjutnya ini ada penilaian aspek kognitif. Penilaian aspek kognitif diambil dari aktivitas siswa dalam mengerjakan tugas, soal ujian harian, UTS dan UAS, serta juga diambil dari kemampuan siswa dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh guru selama proses pembelajaran. Kemampuan yang dinilai dalam aspek kognitif antara lain itu dengan berkembang berpikir, termasuk di dalamnya itu kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan mengevaluasi. Jadi di dalam cakupan kognitif itu yang pertama itu ada C1 itu ingatan, kedua ada C2 ada pemahaman, C3 ada penerapan, C4 ada analisis, C5 ada sintesis, C6 ada evaluasi. Jadi di setiap ini itu ada dan apa siswa itu harus bisa ya. Yang kedelapan ini ada dan aspek afektif. Dan ini guru melihat sikap aspek afektif dengan melakukan observasi terhadap aktivitas yang dilakukan oleh siswa. Sikap yang dinilai meliputi kemampuan menerima dan memperhatikan keaktifan dalam menanggapi, watak perilaku siswa minat siswa, sikap, emosi, kerjasama siswa, kemampuan dalam menghargai pendapat orang lain. Jadi bagaimana kegiatan siswa yang di kelas itu apakah dia aktif dalam belajar mengajar atau tidak. Terus yang sebenarnya ada penilaian aspek psikomotorik. Karena psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan bertindak seperti seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Ranah psikomotorik yang dinilai meliputi kemampuan siswa dalam melukis atau menggambar, menulis, menghitung, kemampuan menggerakkan anggota tubuhnya secara terorganisasi, mampu mengikuti gerakan yang diminta atau diperlakukan oleh guru. Aktivitas fisik misalnya lari, melompat, dapat bekerja sama dalam kelompok, dapat memberi instruksi yang diminta oleh guru, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya ada standar dalam uji instrumen penilaian. Dalam memilih instrumen penilaian, guru melakukan proses validasi dengan mengecek materinya apakah telah sesuai dengan modul ajar, dan sebelum diterapkan di sekolah, instrumen terlebih dahulu diuji cobakan kepada siswa untuk melihat apakah sesuai dalam mengerjakan instrumen yang diberikan. Dalam untuk ujian akhir semester sendiri, sekolah mendapatkan instrumen penilaian dari dinas pendidikan. Selanjutnya, Mbak.
Nah, selanjutnya ada dari kurikulum 13 ya 2013 atau kurikulum K13. Dalam kurikulum K13 ini dalam tujuan perintah keterangan minimum itu yang pertama dengan menghitung jumlah kompetensi dasar atau pada setiap mata pelajaran pada masing-masing tingkat atau jenjang dalam satu tahun pelajaran. Kedua itu menentukan nilai asli karakter peserta didik atau intake tingkat kompleksitas materi dan kondisi suatu pendidikan atau daya dukung. Dan guru mata pelajaran harus menyepakati skala penilaian dalam menentukan kriteria berdasarkan nilai atau kata KKM. Hal ini bertujuan agar terdapat kesamaan dan keseragaman dalam menentukan kriteria penilaian minimal atau KKM. Yang kedua ini ada menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang pertama itu ada mengkaji silabus. Secara umum untuk setiap materi pokok pada setiap silabus terdapat 4 KD sesuai dengan aspek KI, yaitu sikap keberatuhan, sikap diri dan terhadap lingkungan, nilai pengetahuan dan keterampilan. Untuk mencapai 4 KD tersebut di dalam silabus dirumuskan kegiatan peserta didik secara umum dalam pembelajaran berdasarkan standar proses. Selanjutnya ini ada mengidentifikasi materi pembelajaran. Mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang pencapaian kalian dengan mempertimbangkan yang pertama itu ada potensi peserta didik, terus ada dengan relevansi dengan karakteristik daerah, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Nah, selanjutnya ada uh, menentukan tujuan. Ya. Menentukan tujuan itu tujuan dapat diorganisasikan mencakup seluruh kada atau diorganisasikan untuk setiap pertemuan. Tujuan mengacu pada indikator paling tidak mengandung dua aspek yaitu audiens strategik atau behavior atau aspek kemampuan. Selanjutnya ada mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses metodologi melalui interaksi antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Pengembangan selanjutnya ini ada penjabaran jenis penilaian. Nah, penjabaran jenis penilaian itu di dalam silabus lah ditentukan jenis penilaian. Penilaian pencapaian kalian peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengalaman dan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek, atau produk, penggunaan portofolio dan penilaian diri. Nah, ini ada menentukan alokasi waktu. Dalam bentuk alokasi waktu ini setiap berdasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah materi dasar, keluasan, kedalaman, kesulitan, dan tingkat kepentingan materi dasar. Yang terakhir itu adalah menentukan sumber belajar. Sumber belajar yaitu rujukan objek atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media, cetak, dan elektronik, narasumber, serta nilai fisik, alat sosial, dan budaya. Nah, yang ketiga ini ada teknik penilaian. Teknik penilaian ini yang digunakan adalah teknik tes ya dalam kurikulum K13 ini. Nah, di sini tes merupakan serangkaian pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, kecerdasan, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh siswa atau kelompok. Terus selanjutnya, Mbak. Nah, ini ada pelaksanaan penilaian. Pelaksanaan penilaian yang sudah dijalankan oleh guru di negeri Babasar ini ya, kurikulum K13 ini itu sudah sesuai dengan RPP pada umumnya dan sesuai dengan sudah disusun sebelumnya. Nah, ini ada langkah-langkah yang digunakan sebelum melaksanakan penilaian. Yang pertama itu adalah menyusun kisi-kisi untuk penilaian KI 3 dan KI 4. Nah, yang KI 3 itu sesuai dengan dasar pengembangan materi pembelajaran, sedangkan kompetensi dasar KI 4 itu mengarahkan keterampilan dan pengalaman belajar yang perlu diperlukan peserta didik. Nah, selanjutnya ini membuat rubrik dan lembar observasi untuk penilaian KI 2. Kompetensi sikap sosial itu KI 2, artinya hubungan antar satu manusia dan manusia lain harus berpedoman pada sikap ini. Tujuan adanya sikap sosial ini ada agar peserta didik bisa selalu menjaga hubungan baik antar sesama, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa melibatkan peran orang lain. Nah, selanjutnya ini ada penilaian yang dilakukan penilaian yang dilakukan ada penilaian religius, sosial, pengetahuan keterampilan dinilai dengan lembar observasi. Nah, yang keenam ini adalah langkah-langkah yang digunakan sesudah melaksanakan penilaian. Yang pertama itu melakukan analisis. Analisis ini dilakukan ibu setelah melaksanakan penilaian atau memastikan hasil penilaian yang telah dilakukan oleh siswa dalam aplikasi analisis. Penilaian ini itu meliputi ulangan harian, UTS, PKM, atau tes kendali mutu. Nah, yang kedua ini adalah melakukan penilaian atau remedi.
Penilaian terlebih ini setelah dianalisis itu teraplikasi akan didapatkan hasil akhir belajar atau nilai. Nah, hasilnya itu adalah nilai siswa sesuai dengan kriteria petugas pembimbing atau pakaian, maka akan dilakukan pengayaan oleh guru untuk siswa. Nah, yang ketujuh ada penilaian aspek kognitif. Nah, aspek kognitif adalah penilaian aspek yang merupakan proses pengembangan informasi tentang kemampuan berpikir strategik yang terintegrasi dengan penguasaan pengetahuannya. Penilaian aspek kognitif yang dilakukan guru di dosen ini baik dalam pengulangan ITS dan juga UAS menggunakan instrumen tes yang terdiri dari soal pilihan ganda dan juga uraian. Kedelapan ada penilaian aspek afektif. Nah, penilaian afektif ini dapat disebut juga dengan penilaian sikap. Sikap di sini diartikan sebagai suatu predisposisi atau kecenderungan untuk melakukan suatu respon dengan cara-cara tertentu terhadap dunia sekitarnya, baik berupa individu maupun objek tertentu. Nah, selanjutnya ini ada penilaian aspek psikomotorik. Untuk penilaian psikomotorik siswa dalam tes ini, dalam simulasi ini itu dengan melihat pengalaman secara langsung. Dan ini juga bisa disebut dengan performance assessment. Dalam mengindikasi siswa mendemonstrasikan atau mempraktikkan langsung pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki sesuai dengan konteks pelajaran dan kriterianya. Dalam pelaksanaan penilaian hasil belajar simulator dapat dilakukan dengan tes perbuatan atau tes uji kerja atau performance test atas keterampilan yang telah dikuasai peserta didik. Nah, saya akan ini, Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Nah, selanjutnya ini ada proses keseluruhan itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Um, Ora. Baik, proses penskoran yang pertama yaitu pada kurikulum Merdeka. Pada proses penskoran ini, guru menggunakan pendekatan penilaian acuan norma atau PAN. Penilaian acuan norma ini adalah penilaian yang dilakukan yang mengacu pada nilai-nilai peserta didik dibandingkan dengan nilai-nilai siswa lain dalam suatu kelompok. Atau dengan kata lain, penilaian ini merupakan penilaian yang didasari oleh nilai sekelompok siswa dalam suatu proses pembelajaran yang sesuai dengan tingkat penguasaan kelompok tersebut. Tujuan penilaian ini yaitu untuk menentukan status tiap peserta didik terhadap kemampuan peserta didik lain. Sebagai contohnya, suatu kelas itu terdiri dari 6 siswa yang akan mengikuti suatu ujian. Setelah mengikuti ujian tersebut, sang guru akan melakukan rekapitulasi nilai tertinggi. Jadi, nilai tertinggi itulah yang menentukan ranking siswa pada kelompok tertentu. Alasan guru memilih pendekatan ini itu karena guru menganggap bahwa siswa-siswa memiliki kemampuan yang berbeda-beda sehingga sebuah nilai KKM tidak menjadi patokan terhadap kemampuan para siswa. Guru lebih memfokuskan terhadap penilaian observasi yang dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya, proses penskoran pada kurikulum 2013. Jenis pendekatan yang digunakan para guru di SD Negeri Bebarsari adalah penilaian acuan patokan atau PAP. PAP atau biasa juga disebut dengan CRT, menunjukkan apa yang seseorang ketahui atau yang dapat dilakukan. Pengukuran keberhasilan belajar didasarkan atas penafsiran tingkah laku atau performance yang didasarkan atas kriteria atau standar khusus. Artinya, derajat penguasaan yang ada itu didasarkan pada tingkat tertentu yang harus dicapai. Penilaian ini disesuaikan dengan KKM. Alasan guru menggunakan PAP dalam penilaian ini adalah dapat membantu guru merancang program remedi, tidak membutuhkan perhitungan statistik yang rumit, tidak dapat mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, lalu nilainya bersifat tetap selama standar yang digunakan sama. Lalu hasil penilaian dapat digunakan untuk umpan balik atau untuk mengetahui apa tujuan pembelajaran yang sudah tercapai atau belum. Banyak juga digunakan untuk kelas dengan materi pembelajaran berupa konsep dan mudah menilai karena terdapat patokan. Boleh next slide. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
yang berikutnya yakni proses validasi tes. Sebuah tes itu akan valid jika mengukur apa yang diukur. Nah, tipe utama dari validitas adalah validitas konten. Validitas berhubungan dengan kriteria dan validitas konstruk. Nah, yang sekolah, betul AS dan TKM di konten validity, ini menunjuk kepada sejauh mana tes tersebut mencerminkan isi materi yang akan diukurnya. Cara penetapan validitas isi yaitu, yang pertama, menilai seberapa jauh isi tes tersebut mencerminkan indikator yang sudah dibuat, meliputi seluruh pokok bahasan dan tingkatan pengetahuan atau aspek yang diukur. Yang kedua, validitas isi tidak dinyatakan dalam bentuk angka. Penetapan isi didasarkan pada judgement. Yang ketiga, yakni kita membuat kisi-kisi. Dan yang keempat, ini kita melakukan evaluasi terlebih dahulu nih, evaluasi eksternal yang dilakukan oleh para ahli. Nah, akan tetapi untuk ulangan harian tidak dilakukan validasi karena penyusunan setiap tema dilakukan secara sharing oleh para guru. Bisa minta tolong di next slide. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya yaitu proses laporan hasil tes. Bisa tolong di next slide. Baik, dalam kurikulum Merdeka gitu, pelaporan hasil penilaian atau asesmen itu diwujudkan dalam bentuk laporan kemajuan belajar. Adapun laporan kemajuan belajar tersebut dapat berupa laporan hasil belajar yang disusun berdasarkan pengelolaan hasil asesmen yang telah siswa lakukan selama periode pembelajaran begitu. Laporan hasil belajar setidaknya memberikan informasi mengenai capaian hasil belajar peserta didik. Selanjutnya yaitu mekanisme kenaikan kelas itu dijelaskan sebagai berikut. Untuk menentukan kriteria kenaikan kelas itu sekolah bebas gitu, maksudnya tidak ada peraturan tertentu. Jadi sekolah itu memiliki keleluasaan terhadap kriteria penentuan kenaikan kelas. Nah, selanjutnya itu, adapun laporan kemajuan belajar tersebut itu mesti mencerminkan capaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler, serta prestasi lain selama 1 tahun pelajaran. Sedangkan untuk menilai capaian hasil belajar peserta didik untuk menentukan kenaikan kelas dapat berdasarkan penilaian sumatif. Untuk penentuan kenaikan kelas, capaian hasil belajar dibandingkan dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Secara umum, dalam kurikulum Merdeka ada 3 laporan hasil belajar yang utama, yaitu rapor pendidikan, rapor kurikulum Merdeka, dan rapor proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Di sini satuan pendidikan atau daerah, mohon maaf, laporan hasil belajar pertama yaitu rapor pendidikan. Rapor ini menampilkan hasil asesmen dan survei nasional suatu satuan pendidik atau satdik atau daerah. Dengan rapor pendidikan ini, satuan pendidikan dan dinas dapat menjadikan hasil sebagai acuan dalam mengidentifikasi masalah, merefleksikan akarnya, dan membenahi kualitas pendidikan secara menyeluruh. Rapor pendidikan dapat diakses dengan cara masuk ke dalam platform rapor pendidikan. Akan tetapi untuk dapat mengaksesnya itu hanya orang-orang tertentu, yaitu kepala sekolah dan operator satuan pendidikan serta pejabat dinas yang ditunjuk. Bisa tolong di next slide. Untuk kurikulum 2013 sendiri, pelaporannya itu dibagi menjadi 3 gitu, yaitu laporan untuk siswa dan juga orang tua, yang kedua itu laporan untuk sekolah, dan yang ketiga itu untuk guru dan juga kepala sekolah. Laporan untuk siswa dan orang tua itu berisi tentang catatan siswa yang diusahakan selengkap mungkin agar dapat memberikan informasi yang lengkap.
Akan tetapi, membuat laporan yang lengkap setiap saat merupakan beban yang berat bagi seorang guru. Oleh karena itu, pembuatan laporan dapat bersifat singkat, disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi laporan yang dibuat oleh guru untuk siswa dan orang tua berisi catatan prestasi belajar siswa selama uh, proses belajar. Catatan itu dapat dibedakan ada dua cara, yaitu lulus atau belum lulus. Prestasi siswa yang dilaporkan guru kepada siswa dan orang tua dapat dilihat dalam buku rapor yang dibagikan setiap semester. Laporan untuk sekolah itu sendiri, guru juga harus membuat laporan untuk sekolah sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar. Oleh karena itu, pihak sekolah berkepentingan untuk mengetahui catatan perkembangan siswa yang ada di dalamnya. Dengan demikian, hasil belajar siswa akan diperhatikan dan dipikirkan oleh pihak sekolah. Dan yang ketiga yaitu untuk guru dan kepala sekolah. Hasil penilaian itu digunakan guru dan sekolah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa dalam satu kelas dan juga sekolah dalam semua mata pelajaran. Hasil penilaian harus itu dapat mendorong guru untuk mengajar lebih baik, membantu guru untuk menentukan strategi mengajar mana sih yang paling tepat gitu, dan mendorong sekolah agar dapat menyediakan fasilitas belajar yang lebih baik gitu. Jadi di sini sebagai bahan evaluasi untuk guru dan juga kepala sekolah. Laporan hasil belajar untuk guru dan kepala sekolah harus mencakup hasil belajar dalam semua ranah untuk semua mata pelajaran. Informasi yang diperlukan adalah kompetensi dasar yang telah dikuasai dan juga yang belum dikuasai oleh siswa. Guru memerlukan informasi yang spesifik untuk masing-masing kelas yang diajar, sedangkan kepala sekolah itu memerlukan informasi bersifat umum gitu untuk semua kelas dalam satu sekolah. Bisa tolong di next slide? Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Uh, Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menjelaskan mengenai laporan hasil observasi kita. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton, terus juga buat Ibu Moni yang sudah menonton. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin bisa di next slide, Mbak. Loh, masih ada dong? Oh, mungkin ini ada sedikit dokumentasi ya teman-teman mengenai wawancara bersama Bapak Jarad Prakoso ini selaku guru kelas 6 ya yang mengampu kurikulum K13. Nah, itu selanjutnya Mbak. Nah, yang ini itu Ibu Yuni Dwi Astuti selaku guru yang mengampu kurikulum Merdeka ya. Di sini kami sedang mewawancarainya ya. Selanjutnya Mbak. Wah, ya, ini terima kasih buat rekan-rekan ya. Ya, mukanya sedikit senyum capek. Yang tengah itu mungkin nggak pakai masker, sedang ada masalah hidup. Jadi saya nggak tahu. Kepada Mbak Diva, mengapa Anda tidak menggunakan masker? Terima kasih ya. Mungkin itu aja ya dari saya. Kurang lebihnya, udah salam juga ya. Ini saya salah lagi. Oh, berdua ada Mas Jan lagi. Mas Jan nggak, Saya tidak dianggap ini. Mas Jan nggak tahu malu ya terakhir gitu. Hmm, Jadi itu semua terima kasih buat teman-teman semua yang telah berpartisipasi terhadap laporan observasi ini. Oke, saya selanjutnya apakah ada lagi? Wah, ada lagi. Ini adalah hasil dokumentasi kita terhadap adik-adik sekolah dasar Babarsari. Terima kasih juga buat semua pihak yang telah membantu menyelesaikan tugas ini. Next slide. Insya Allah, oke.
sudah cukup. Terima kasih banyak.